Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Melani Sisilia Labati. Saya adalah mahasiswa di program studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang sistem reproduksi manusia untuk kelas 11 di SMA Negeri 1 Kupang Tengah. Yuk simak video berikut ini. Tahukah adik-adik, dengan cara apa manusia dapat melanjutkan keturunannya? Yaitu dengan bereproduksi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Kompetensi inti KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini 3.12, menganalisis struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Indikator pencapaian kompetensi 3.12.1 menjelaskan apa itu sistem reproduksi. 3.12.2 menjelaskan organ reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, berdiskusi dan pengamatan langsung, diharapkan peserta didik mampu menganalisis struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia dengan tepat, secara kolaboratif, bertanggung jawab, kritis, dan kreatif. Kita masuk dalam pengertian sistem reproduksi. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali dan kata produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi, istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Reproduksi adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan, setiap individu, organisme, sebagai hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahulunya. Yang berikut tentang organ reproduksi. Organ reproduksi merupakan organ yang berperan dalam proses perkembangbiakan atau reproduksi. Proses reproduksi pada manusia terjadi secara seksual dan melibatkan dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu kelamin jantan atau pria dan kelamin betina atau wanita. Baik organ reproduksi pria maupun organ reproduksi wanita dibagi lagi menjadi organ reproduksi internal dan eksternal. Organ reproduksi pria bagian luar atau eksternal, yang pertama penis. Penis berfungsi sebagai saluran keluarnya air seni atau urin dan air mani. Penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua, batang penis. Bagian ini berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Yang ketiga, kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Yang berikut, skrotum.
Skrotum merupakan bagian sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel atau buah zakar. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Yang berikut testis. Testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria. Berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Yang berikut epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Yang berikut, organ reproduksi pria bagian dalam atau internal. Yang pertama, vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih vas deferens, berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang berikut, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang berikut, saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Yang berikut, saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang berikut, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang berikut, kelenjar bulbouretral. Disebut juga sebagai kelenjar Koper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Kita masuk pada organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi 2, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Organ reproduksi wanita bagian luar berkelompok di daerah bernama vulva yang letaknya di luar vagina. Organ-organ tersebut termasuk: yang pertama, labia. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari 2 pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina bernama labia mayora dan labia minora. Labia mayora atau bibir kemaluan besar berada di bagian luar dan akan ditutupi dengan rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Sedangkan labia minora atau bibir kemaluan kecil tidak berambut. Yang berikut, mons pubis. Tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Bagian ini mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Yang berikut, lubang vagina. Ini merupakan pintu masuk ke vagina. Yang berikut, lubang uretra. Lubang uretra adalah tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Fungsinya, saluran pembuangan antara urin dari kandung kemih dan juga sebagai sistem seksual. Yang berikut, klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Yang berikut, kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Kelenjar ini terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi untuk menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual.
Yang berikut kita lihat organ reproduksi wanita bagian dalam atau internal. Organ reproduksi wanita yang ada di dalam tubuh terletak dalam rongga panggul atau pelvis. Organ-organ tersebut termasuk yang pertama vagina. Organ ini terletak antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan, serta tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Yang berikut serviks atau leher rahim. Leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit. Dinding serviks bersifat fleksibel sehingga dapat meregang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Yang berikut rahim atau uterus merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Yang berikut ovarium atau indung telur. Organ ini merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama yaitu estrogen dan progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Yang berikut saluran telur atau tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim, serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Sampai jumpa.